Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir kembali pada malam hari ini. Seperti biasa, Jumat malam kita selalu mengudara ya, dan Rumpi menghadirkan dengan speaker-speaker yang luar biasa yang dapat memberikan tips dan informasi terkait bagaimana supaya bisnis kita makin moncer, makin sukses, dan nambah banyak pundi-pundi di dompet dan rekening kita. Nah, malam ini Denko Rumpi mengundang seorang wanita perkasa ya, luar biasa, Ibu Ira Paranita yang merupakan co-founder dari CEO Management. Nah, beliau ini luar biasa karena apa? Beliau yang bisa menginfluence atau mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dan juga orang di luar sekitar dari Ibu Ira. Terus kemudian mengarahkan bagaimana supaya berpengaruh juga ke bisnis kita masing-masing seperti itu. Nah, tema malam hari ini adalah tips membangun networking dengan influencer. Nah, kita serahkan kepada ahlinya, Kak Ira, untuk bisa menginformasikan profil pribadi dan juga profil dari CEO manajemen ini. Silakan Kak Ira. Ya, malam semua. Assalamualaikum. Ya, ini aku Ira Paranita, ibu satu anak saat ini udah full kerja di rumah ya semenjak pandemi. Nah, kalau aku pribadi sudah terjun ke dunia sosial media ini sih dari zaman sekolah di 2009. Waktu itu ngeblognya buat lomba sekolah. Kemudian sempat vakum dan full online lagi di 2014 masuk melalui multiple marketing. Lalu juga itu aku sempat jadi mentoringnya FBS untuk UMKM yang iklan. Kalau di 2014 dulu kan sedikit banget ya iklannya melalui FBS. Sampai sekarang lanjut ke dunia influencer dan blogger. Ketemulah sama teman-teman influencer lainnya, kita ngebangun manajemen baru, manajemen kita sendiri yang kami buat, namanya itu CEO manajemen. Di sini tuh nanti kita jadi fasilitas ya, atau gimana namanya ya, kayak wadah buat antara brand dengan customer, kita beli tengah-tengah mempromosikan produknya, menyampaikan ada produk baru, memperkenalkan, ya semacam lah ya jenis pemasarannya, seperti itu kurang lebihnya. Ya, Mas, mobil. Suaranya nggak ada Mas, lagi di mute ya. Ya, Kak Ira, boleh di-share mungkin materi yang dibawakan sama Ira terkait dengan tema yang tadi disampaikan. Bagaimana cara membangun networking dengan influencer? Bagaimana cara membangun networking dengan influencer? Kebetulan aku nggak bermateri, jadi kita kayak ngobrol biasa aja ya, nggak apa-apa ya. Oh ya, boleh. Langsung ngecek ke sesi pertanyaannya, jadi kan nanti di sana bisa informatif sekali. Nah, Kak bisa dijelaskan nggak? Ini kita kayak ngobrol aja berdua, nggak apa-apa. Iya. Ya, kalau di dunia marketing sekarang itu ya lagi hits banget yang namanya influencer ya, atau buzzer gitu ya. Networking itu kita sama kayak membangun hubungan nih, sama kayak aku nih sama Joko, itu networking. Kayak aku join di komunitas ataupun organisasi, itu networking. Itu bagaimana caranya membangun suatu hubungan antara satu orang ataupun pribadi antar grup lainnya. Nah, gunanya itu membangun network, membangun suatu komunitas atau hubungan. Nah, kalau influencer itu kan tipe orang yang bisa mempengaruhi followersnya atau audiensnya tertentu untuk memasarkan produk dari si brand A ataupun brand B, ataupun dia memasarkan produknya sendiri atau membandingkan apa yang sedang dia kerjakan sendiri. Nah, itu dari influencer bedanya di situ.
Yang aku tahu antara influencer dan networking ini satu sama lain saling berkebutuhan ya, karena seperti simbiosis mutualisme gitu. Karena kan influencer butuh jaringan, butuh banyak bertemu orang, dan orang-orang tersebut pastinya butuh influencer di suatu, misalnya nanti mereka ingin mengatakan apalah, itu pasti mereka butuh influencernya. Ada lagi mas, sebenarnya aku manggil lupa. Nobel ya? Iya, Nobel. Oke. Ya, jadi kalau networking itu bagaimana kita membangun satu hubungan ya. Suaranya putus ya. Nah, jadi networking ini seperti di satu daerah, jadi kita tuh membangun hubungan sebanyak-banyaknya ya, relasi bisnis, rekan kerja dan sebagainya. Lalu kemudian juga influencer juga kita memberikan pengaruh ya, menginfluence, jadi mempengaruhi orang sekitar untuk sesuai dengan tujuan kita. Misalnya kita jual produk gitu, kemudian kita menginfluence, mempengaruhi orang supaya tertarik untuk membeli produk dan menggunakan. Lalu bagaimana kan caranya untuk memaksimalkan networking? 2014 itu kan ya mas, caranya ya, bagaimana cara untuk memaksimalkan networking? Bagaimana cara kita memaksimalkan networking ya? Dengan caranya ya kita banyak bergabung di komunitas-komunitas, baik itu komunitas kecil, komunitas besar, ataupun organisasi. Karena semakin banyak kita ketemu orang, semakin banyak kita membangun networking ataupun jaringan. Jadi nggak hanya di MLM aja yang harus bertemu prospek banyak orang, tapi dalam kehidupan lainnya, baik itu UMKM, influencer, ataupun pemilik usaha, ataupun karyawan, itu butuh membangun networking. Ya gunanya banyak. Waktu ketika misalnya Mas Mobil punya jualan ST nih, nah kita sudah punya networking yang lumayan banyak atau besar, nah itu nanti ketika menjual ST-nya akan lebih mudah dan praktis dalam pemasarannya, dalam penjualannya. Ada lagi nanti manfaat lainnya dari kita banyak berhubungan dengan networking ataupun influencer. Misalnya kalau untuk UMKM ataupun yang punya brand baru ya, itu akan lebih memudahkan mereka dalam pemasaran produknya, akan lebih menghemat biaya iklannya, menghematkan waktu, jadi mereka juga nggak perlu riset custom untuk kepanjangan seperti yang dulu kan di 2014 itu kan lagi hits banget FBS. Mas Nobel tahu kan yang FBS kan 2014 itu lagi hits banget pokoknya ya, dipakai buat iklan, bahkan dengan budget 10.000 per hari pun bisa gitu menjangkau banyak orang. Nah kalau untuk sekarang itu aku udah coba untuk FBS itu nggak terlalu ngaruh ke penjualan ataupun pengenalan produk kita, nggak kayak dulu lah pokoknya, nggak kayak dulu yang lagi hitsnya banget. Nah sekarang itu yang aku perhatiin memang eranya ke influencer ataupun buzzer. Sering dengar tuh kan banyak banget yang pakai jasa buzzer buat iklan lah, ngeramein suatu acara lah atau apa. Nah mereka dari situ kebanyakan sekarang itu UMKM atau brand menggunakan jasa-jasa influencer untuk mengetahui tingkat kepuasan produk, kebutuhan orang terhadap produk itu, ataupun minat mereka terhadap produk yang sedang mereka jual. Seperti itu Mas Nobel. Oke. Ya. Lalu kemudian ini Era, biasa kan kita ada pemula gitu kan yang pengen membangun networking, terus biasa kan kita kurang pengalaman tuh. Kira-kira biasa yang dari pengalamannya Kak Ira itu pengalaman apa ya yang sering kita temukan, kesalahan yang
di saat kita membangun networking itu seperti apa Kak Ira, dan solusinya bagaimana supaya tidak mengalami kesalahan yang sama? Ya, kesalahan banyak orang tuh ya, mereka itu masuk ke komunitas tuh dengan tujuan tertentu. Maksudnya itu mereka hanya mempunyai kepentingan pribadi. Maksudnya misalnya masuk komunitas ibu pintar hanya untuk kepentingan berjualan. Kepentingan pribadi mereka hanya berjualan, tidak membangun jaringan, jadi hanya pure untuk jualan. Itu bisa, itu kesalahan fatal ya menurut aku ya. Kalau memang mau, semua itu butuh namanya pendekatan. Kalau orang udah kenal kita kan, ibaratnya udah gabung komunitas, saling kenal, saling komen di statusnya ataupun saya di jalan, itu pasti kan orang merasa lebih dekat dan lebih nyaman. Kalau kita hanya tergabung di komunitas tujuan tertentu tanpa kita saling mengenal satu sama lain, itu hal fatal yang menurut aku ya dalam suatu membangun networking-nya. Kesalahan yang sering ditemuin adalah, jadi teman-teman ketika bertemu dengan, jadi misalnya teman-teman kalau membangun satu komunitas itu, jadi kita harus benar tulus, jangan misalnya di sana kita melihat ada kesempatan untuk memasarkan produk kita misalnya atau menjual produk kita, tapi kita harus usahakan membangun dulu hubungan, jangan langsung ditawari gitu ya Kak Ira ya. Jadi kita harus saling kenal dulu, kemudian membangun hubungan, kemudian kita dapat trust-nya dari komunitas tersebut, lalu kita maintain, baru dari sanalah dimulai hal yang iya benar. Jadi ini perlu dicatat oleh teman-teman adalah ketika bertemu dengan salah satu komunitas, mau membangun hubungan dengan komunitas, jangan pernah ada udang di balik batu, betul ya Kak Ira ya? Yang penting kita kenal dulu deh secara pribadi, personal, nanti kita sudah sama-sama nyaman, barulah kita bisa lebih berdalam lagi kayak gitu. Iya benar. Ya kayak Mas Nobel aja misalnya, ada orang tiba-tiba datang ke rumah, nggak ada angin, nggak ada hujan, Mas Nobel nih beliin dong baju batik aku, yang mau nggak? Mas Nobelnya nggak mau kan? Iya, bingung. Siapa tahu sama beli nasi padang ditawarin baju batik. Jadi ya memang harus ada namanya komunikasi, membangun hubungannya itu saling kenal di grupnya itu ataupun di komunitas, barulah kita mengeluarkan produk yang ingin ditawarkan. Ya. Nah, sekarang selanjutnya Kak Ira, kenapa sih membangun networking dengan influencer itu sangat penting? Oh iya, sangat penting ya kalau menurut aku, karena apa ya, aku ambil contoh lagi dari misalnya ini Bionco ataupun produk batik ya. Kenapa harus menjalin hubungan dengan influencer? Pertama, produk baru atau brand baru itu riset customer. Nah, kalau dia sudah dekat dengan influencer, itu akan lebih mudah menghemat waktu, menghemat budget iklannya tadi. Mereka tidak perlu mencari lagi orang-orang khusus untuk meriset customer dia ataupun ya akan lebih mudah produknya dikenal oleh orang melalui influencer tersebut. Karena influencer itu kan sudah memberanikan diri, sudah memberanikan dirinya, jadi dia sudah punya followers itu tertarget ibaratnya. Untuk kategori mom misalnya, otomatis followersnya adalah ibu-ibu yang sudah memiliki anak. Nah, akan lebih mudah untuk kemudian masuk ke influencer tersebut dalam mempromosikan produknya, tanpa dia harus capek-capek lagi riset followers melalui FBA. Kalau di FBA atau di iklan lain kan tentunya harus punya namanya beberapa contoh iklan yang mereka sedang tekankan untuk umur sekian atau baru sekian, untuk daerah sekian, untuk tahu di mana tempat dan orang yang tepat dipasarkan produknya. Kalau untuk
kalau menjalin hubungan dengan influencer itu akan lebih mudah karena mereka sudah tahu jenis followers mereka seperti apa. Ada lagi Mas Nobel. Lalu ini bagaimana ya caranya kita itu agar menarik perhatian dari pembeli Kak Ira? Kan kita sudah collab nih dengan influencer, mungkin apa yang maksudnya yang harus dikerjakan dari sisi si produsen ini gitu Kak Ira? Maksudnya gimana? Produsennya sudah menggunakan jasa influencer gitu? Atau bagaimana? Coba boleh diulang Mas, maaf. Bagaimana caranya agar menarik perhatian pembeli? Bagaimana caranya menarik perhatian pembeli melalui influencer? Itu ya? Ya. Kalau cara menarik perhatian pembeli melalui influencer itu tergantung dari UMKM atau produsennya dalam memilih jenis influencernya. Kalau misalnya salah memilih influencer, otomatis kita sama aja dalam melakukan iklan yang sia-sia, nggak tertarget ibaratnya. Kalau misalnya kita jual khusus kemudian kita menggunakan influencernya anak muda, ya pastinya nggak akan posting. Kalau kita jualnya bot, kita melakukan campaign-nya itu melalui influencer kategori mall, nah otomatis kita akan punya potensi closing yang besar. Tentunya nggak langsung closing ya, setidaknya kita punya data dari influencer tersebut atau yang namanya insight dari postingan mereka. Nah, insight dari postingan mereka itu yang bisa dikelola oleh produsen. Nanti akan seperti apa target marketing mereka selanjutnya, yang misalnya di follow up dengan saling follow si orang-orang tadi yang ada di insight, atau add atau apa ya namanya itu ya, dia masuk ke insight, bukan misalnya maksudnya itu ya dengan nanti orang-orang yang ada di insight itu ataupun yang sudah terjaring di influencer itu bisa di follow up langsung oleh produsen. Gimana Mas Nobel? Ya, menarik sekali ya Kak Ira ya. Jadi kita itu harus tepat guna gitu ya mencari sebagai brand ambassador-nya di sini influencer. Kalau mau jualan produknya hits misalnya susu formula ya, influencernya harus ibu muda seperti itu ya. Jangan anak-anak remaja disuruh promo gitu. Lalu kan di ya, teman-teman, seperti biasa pada malam hari ini Dianko Rumpi selalu disponsori oleh Waterari. Ini Waterari merupakan produk sanitizer ya, ada 3 macam produk. Bisa dilihat ini, dari saya contohkan. Ini produknya Waterari, sponsor utama dari Dianko Rumpi. Sanitizer cocok untuk keadaan sekarang. Jadi ada untuk hand soap-nya, juga ada untuk yang benda-benda ya. Lalu kemudian juga penggunaannya sangat efektif sekali, itu jadi membunuh semua kuman-kuman dan bakteri segala macam. Seperti itu. Ya, kembali lagi ke Kak Ira. Itu bagaimana Kak Ira memulai usaha kan di Dianko Rumpi ini ada banyak sekali reseller yang bergabung, ya kan Kak Ira. Nah, biasanya kan mereka juga membutuhkan ide-ide segar gitu untuk bagaimana sih promosi yang efektif gitu ala-ala influencer gitu loh. Jadi kan misalnya katakan saya sebagai pemula reseller di sini punya niat yang kuat untuk mau jualan produk, tapi masih idenya itu katakan nggak pede gitu. Gimana ya cara nawarin orang, jadi nggak mungkin ala-ala influencer gitu, kayak gimana Kak Ira? Ya itulah tadi aku bilang, manfaatnya membangun networking dengan influencer. Ketika produsen punya produk, dia pasti gak punya yang namanya banyak ide buat mengatakan produk untuk ibaratnya. Kalau idenya itu turun ya kayak biasa lah, iklan ataupun promosi kemana-mana, posting tiap hari, pakai hashtag
bermacam-macam untuk promosikan produknya, sedangkan stok di rumahnya masih banyak, stok ibaratnya. Karena buat UMKM pemula ataupun reseller yang punya stok banyak ya, khusus yang memang punya stok banyak di rumah ya, nah itu cari manajemen influencer yang mengelola banyak influencer, karena mereka memang sudah tahu jenis-jenis influencer mana yang cocok untuk produsen tersebut dan tahu target customer yang diinginkan oleh produsen. Nah, manajemen ini akan membantu mengatasi cara marketing mereka dengan budget yang ekonomis lah ibaratnya. Ya ibaratnya tuh budget iklannya berapa yang mereka punya, nah itu manajemen bisa bantu untuk memasarkan produknya. Jadi nggak perlu, ibaratnya itu kita nggak perlu yang namanya riset di luar, riset di luar lagi gitu. Oh, jadi seperti itu. Model. Iya. Kayak Biongko ini kan baru ya ibaratnya ya kan, ataupun aplikasi, ada beberapa yang pernah ke CEO itu aplikasi baru ataupun brand baru. Nah itu kan nggak semua orang tahu ya, gimana sih biar cepet tahu lah minimal tentang produk mereka ya, minimal orang tahu Biongko lah ibaratnya gitu ya, ataupun minimal orang tahu saya jualan baju batik ibaratnya. Nah inilah gunanya influencer, seenggaknya pertama kali itu mereka mengenalkan produknya ke calon customer melalui campaign yang dilakukan influencer. Karena influencer itu pasti punya followers yang banyak dan otomatis banyak yang melihat postingan mereka. Nah dari situ mereka tahu tentang produk, seenggaknya di situ dulu nilai plus dari si produsen tersebut. Mereka mempunyai produk yang sudah diketahui banyak orang. Dan selanjutnya yang aku sarankan pribadi dari produsen boleh menggunakan iklan, karena sudah diketahui banyak orang melalui iklan, dan memasukkan produknya ke iklan lain seperti media, Shopee, ataupun Lazada dan lainnya, akan lebih mudah diatur oleh calon customer-nya. Ya Mas Nobel. Lalu kemudian ini bagaimana ya ajakan supaya kita memaintain hubungan dengan influencer ini dari kelanjutan daerah. Ya siapa tahu kan namanya dari waktu ke waktu namanya tarifnya influencer ini kan semakin dikenal kan makin mahal tuh gitu ya. Nah supaya kita hubungannya baik dan influencer itu apakah kita perlu menyediakan kontrak atau seperti apa? Kalau untuk ini ke ibaratnya itu tarif influencer gitu ya bahasanya ya, intinya ya berapa biaya endorse-nya mungkin begitu ya Mas ya. Ya inilah tadi aku balik lagi bilang, kalau mereka si produsen ini ataupun UMKM ataupun reseller harus memiliki yang namanya networking. Kalau tidak punya koneksi ke beberapa manajemen yang tepat, akan lebih mudah dalam mempromosikan, termasuk memiliki budget marketing yang sangat hemat. Nah di manajemen itu yang aku bisa kasih info, mereka punya yang namanya semacam nego tarif ya, nego kosma. Kemudian ada yang memang manajemen memberikan kemudahan yaitu dengan full barter, jadi nggak perlu bayar, hanya full barter akan direview oleh influencer mereka. Seperti beberapa proyek yang sedang kami jalani sekarang itu kebanyakan full barter, jadi memang tidak ada tarif tertentu yang dipatokin oleh influencer manajemen yang handle itu, kecuali untuk target tertentu ya, atau keinginan dari calon produsen tertentu. Misalnya mereka keinginannya influencer yang memiliki influencer yang memiliki followers dalam jumlah tertentu dan jenis tertentu. Nah itu mungkin ada tarif yang apa yang kita buat. Begitu ya.
ini ya ke retailernya Jumbo ataupun distributor, produsen yang memang punya stok banyak, ya aku memang sarankan untuk membangun network sebanyak-banyaknya. Masuk aja komunitas manapun, komunitas ibu-ibu, komunitas sepeda, komunitas motor, mobil, gak apa-apa, masuk aja, bangun jaringan. Jadi ketika ada event yang pas untuk mempromosikan produk, masuk. Atau kita mempunyai koneksi ke manajemen yang menangani campaign ya, iklan di sosial media, masuk. Aku ibu, gimana ya biar produk aku banyak dikenal orang. Nah, mereka akan bantu, mereka selalu punya cara untuk mempromosikan produk kalian dengan cara influencer tersendiri. Karena influencer itu banyak idenya, banyak banget mereka membuat campaign itu disukai banyak orang. Ya, Mas Nobel. Ya, nah luar biasa sekali informasi yang disampaikan sama Kak Ira. Makanya teman-teman reseller yang saat ini bergabung di acara Rumpi, yuk belajar sama bareng-bareng sama Kak Ira nih. Jadi pengalamannya bagaimana cara kita mengiklan, terus kemudian mempengaruhi, mengajak para calon pembeli kita supaya mau beli produk kita dan juga mau menggunakannya. Masukin aja seluruh komunitasnya, nggak usah ragu-ragu. Nanti kita di sana kenalan, ya kan, sudah kenal, nanti baru kita tawarkan komunitas tersebut atau jaringan-jaringan kita yang lainnya untuk supaya mereka bisa membeli dan menggunakan produk yang kita jual. Ini ada pertanyaan untuk yang diajukan ke tim Jumbo, bagaimana cara mempertahankan bisnis di tengah pandemi dan mengatur cash flow yang semakin lama semakin berkurang akibat tidak adanya pemasukan selain dari pedagang. Nah, bagi teman-teman yang punya usaha, jadi harus bisa membedakan mana uang rumah tangga dan mana uang untuk usaha. Itu kantongnya harus masing-masing. Kalau memang modalnya untuk usaha, jangan pernah diambil atau dialihkan ke untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Seperti itu. Jadi cash flow-nya harus jelas, mana uang modal usaha sama mana uang memang untuk biaya hidup sehari-hari, seperti itu. Lalu kemudian setiap pemasukan dari sisi bisnis yang membalikan di kasnya bisnis, jangan dimasukkan di kas rumah tangga, seperti itu ya. Jadi kemudian produk yang harus teman-teman jual di tengah pandemi seperti ini, pilihlah produk-produk yang memang sangat bermanfaat. Contoh seperti water dari tadi, produk sanitizer, kemudian masker, lalu juga alat-alat kesehatan lainnya ya. Kemudian dan yang paling penting adalah produk pangan. Nah, produk pangan ini bisa teman-teman jual gitu ya, baik itu sayur mayur, buah, frozen food, ataupun makanan yang langsung bisa dinikmati pada saat ini juga, seperti itu. Kembali lagi nih ke Kak Ira ya. Kemudian kalau kita sudah dikenal nih Kak Ira ya, artinya kan dalam artian awal mula kita membangun merintis itu kan menggunakan influencer. Lalu setelah itu kita udah merasa pede. Masih nggak sih kita itu harus bergantung sama influencer atau kita dengan kekuatan sendiri aja? Kalau untuk aku sih ya, karena udah banyak banget ya, nggak hanya influencer, selebgram ataupun artis itu setiap hari pasti menayangkan promo ataupun endorsement, karena apa, sudah terbukti kerja sama dengan influencer ataupun selebgram itu berpengaruh besar terhadap penjualan mereka ketimbang iklan. Karena balik lagi ya, sekarang kan zaman itu tiap tahun itu berubah ya, tren marketingnya itu berubah, titiknya di mana ya itu dari 2014 MIS, 2015 itu di 3 tahun tuh kita tuh berjaya banget tuh, pokoknya aku udah kenal banget, pasti berjaya modal sedikit
sedikit aja itu bisa order banyak. Karena sekarang nggak bisa, nggak pakai, orang udah banyak tahu triknya, udah banyak tahu, otomatis udah penuh timeline Facebook, orang udah bosen lihatnya, udah nggak terlalu menarik. Bukan berarti nggak oke ya. Nah, sekarang itu memang masuk ke eranya influencer, telegram. Nah, mereka fungsikan lewat telegram influencer itu kenapa semakin banyak orang yang terkenal dengan cepat, semakin banyak yang melihat konten mereka, dengan mudahnya kita juga mempromosikan produk kita melalui mereka yang bahkan dilihat langsung. Itu sangat mempengaruhi. Ya, Mas Nobel. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan teman-teman reseller atau teman-teman juga dari para supplier atau pemilik brand. Tetap ya kita membutuhkan hubungan mutualisme di sini dengan kalau konvensional kita beriklan. Nah, saat ini kita menggunakan mediatornya adalah para reseller, para influencer ya di sini ya. Jadi yang bisa mengiklankan produk kita maintain tetap nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari reseller dan juga brand seperti itu. Lalu ini ada pertanyaan dari pemirsa di Denko Rumpi ini, yaitu pertanyaan yang ditujukan untuk Dr. Dionko. Apa keuntungan join Dionko? Nah, keuntungan yang bagi para reseller ataupun supplier gabung di Dionko adalah pertama, Dionko ini merupakan suatu platform bisnis online ya dengan cara sistem dropship. Jadi dari sisi reseller teman-teman nggak perlu modal yang banyak, itu modalnya cuma HP ataupun alat komunikasi lainnya, device seperti laptop segala macam. Lalu kemudian sama paket data internet itu untuk kita bisa melakukan produk dan kita bisa jual produk. Lalu kemudian produk-produk yang ada di Dionko itu juga produknya sangat selektif ya, tidak sembarang produk disajikan di sini, dan tentu saja produk-produknya itu juga dikenal oleh masyarakat luas. Gitu. Lalu kemudian kita juga ada program edukasi dari para teman-teman reseller dan juga supplier, bagaimana sih supaya bisnisnya makin moncer, makin menguntungkan, transaksi rekening kita makin gendut gitu. Lalu kemudian bagaimana ya caranya untuk bisa bergabung di Dionko? Teman-teman bisa langsung aja kunjungi website kami di dionko.com. Kalau di sana nanti misalnya teman-teman mau masuk sebagai supplier atau misalnya mau masuk sebagai reseller, bisa langsung registrasi di sana. Terus kemudian bisa belum jelas bisa menghubungi admin Dionko. Kalau di sana nanti akan kita seleksi masing-masing dari reseller dan juga dari supplier seperti itu. Jadi kalau dari supplier kita akan lihat produknya seperti apa, apakah sesuai dengan SOP dari Dionko. Kalau kemudian dari sisi reseller sudah bergabung, bisa langsung jualan dan pastinya ada dengan sistem afiliasi dari Dionko untuk direct selling sendiri saja kita mendapatkan keuntungan 8% dari sisi afiliasi ketika kita mengajak teman kita atau keluarga kita itu bergabung menjadi reseller di Dionko. Ada dua kedalaman yang kita dapatkan, yaitu level pertama dan level kedua. Di mana level pertama dari tim kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 2% dari setiap transaksi. Lalu kemudian di level kedua kita mendapatkan keuntungan sebesar 4% dari level kedua seperti itu. Itu salah satu dari yang bisa didapatkan keuntungan itu. Dan tentunya di Dionko akan setiap minggu itu ada top seller ya. Top seller itu bisa dapat uang cash, khusus juga setiap bulan juga ada undiannya, juga ada bonus-bonus lainnya, bisa berupa cash ataupun produk seperti itu. Lalu kembali lagi kepada Kak Ira, di sini kan yang merupakan yang pengalaman terkait menginfluence orang-orang. Jadi ini nggak kayak kan, karena di luar sana itu banyak sekali ya influencer ataupun mungkin selebgram yang menawarkan jasa-jasa mereka untuk membranding produk kita supaya bisa
diterima oleh masyarakat, dikonsumsi, diketahui segala macam. Nah, ada nggak sih kayak selebgram gelap gitu ya, semacam penipuan gitu, supaya kita nggak tertipu gimana ya daerah ya. Nanti kita sudah transfer sekian dari nominal perjanjiannya, ternyata tidak sesuai ekspektasi dari sisi supplier ataupun reseller gitu kayak. Kemudian memang seharusnya menghubungi manajemen yang mengelolanya, dan manajemen itu banyak. Ada yang manajemen tidak amanah, dalam artinya ya apa ibaratnya menyalahgunakan dari jasa tersebut. Nah, memang perlunya di sini kita membangun network tadi agar bertemu dengan orang-orang yang benar, dengan manajemen yang baik yang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Saran aku jangan langsung ke influencernya, tapi memang cari manajemen yang mengelolanya. Sebenarnya apa? Agar kita terjamin campaign itu selesai dilakukan, dijamin campaign itu berjalan dengan baik dan memiliki maksudnya itu punya feedback yang bagus dari campaign tersebut. Nah, dan kita menghindari dari pemalsuan data ataupun itu penipuan, kita sudah bayar influencer tapi itunya campaign tidak dilakukan. Nah, itu menghindari itu. Lebih baik langsung ke manajemen yang menghandle-nya ketimbang langsung ke influencer tersebut. Nah, itu teman-teman ya yang harus diperhatikan supaya kita tidak tertipu. Jadi pastikan influencer ataupun katakan selebgram di luar sana yang kita mau ada kerjasama itu terdaftar benar-benar ada gitu. Jadi kemudian cek semua keberadaannya dulu, pastikan kalau informasinya sudah betul, baru kita transaksi. Lalu kemudian ini pertanyaan yang diajukan pemirsa kepada tim Bionco, manfaat sosial media untuk bisnis online. Nah, kita tahu ya, di era digital ini segala sesuatunya dulu kita menjalankan bisnis secara offline atau konvensional. Dengan cara online ini pastinya kita membutuhkan sosial media untuk mempromosikan, menginformasikan produk-produk kita. Jadi kita harus sama halnya dengan cara memilih influencer, kita harus cari sosial media yang tepat untuk memasarkan produk kita. Jadi pastinya kita juga memperhatikan penampilan dari masing-masing sosial media untuk konten-konten marketing. Nah, kalau rujukan dari Bionco adalah menggunakan Instagram, YouTube boleh, lalu kemudian ada Facebook, dan juga melalui seperti WhatsApp itu juga bisa ya. Jadi kita kontennya menarik, terus kemudian para konsumen itu tertarik untuk melihat dan mengetahui produk kita dan juga akhirnya terjadi transaksi di sana. Nah, Kak Ira, selain dari influencer tadi, kemudian sosial media ini penting juga nggak ya, Kak Ira? Apakah misalnya dari influencer itu nanti dihubungkan dengan sosial media mereka, Kak Ira? Maaf, boleh diulang? Nah, misalnya kan kita sudah punya sosial masing-masing itu. Ya, saya ulang ya. Kan sosial media itu juga berpengaruh ya untuk dalam bisnis online itu. Nah, kemudian bagaimana sih kita memanfaatkan sosial media dari punya kita sendiri, sama mungkin kita bisa kolaborasi juga dengan sosial media influencer lain. Apakah suara saya jelas di sana? Nah, manfaat sosial media itu sama nggak Kak Ira dengan influencer Kak Ira? Manfaat sosial media untuk influencer. Maksudnya di sini kan Kak Ira ngomong tentang influencer. Apakah persamaan dari sosial media dan influencer ini Kak Ira? Persamaan sosial media dengan influencer. Ya, mereka sebenarnya nggak sama, cuma saling butuh-butuhan. Sama sosial media kan nggak ada influencer, nggak ada influencer yang nggak bakal ada sosial media, karena apapun
di luar sana, baik itu produk kecil, produk besar, biasa atau apapun, sekarang itu membutuhkan yang namanya influencer, baik itu dia hanya promosi jualan ataupun dia memperkenalkan brand barunya atau jualan, seperti itu Mas Nurul. Jadi manfaatnya sosial media itu sangat berpengaruh untuk produsen ataupun reseller ya. Reseller juga berpengaruh kalau dia punya stok banyak di rumah ya. Kalau dia hanya reseller, bukan reseller namanya dropshipper ya, itu nggak ngaruh besar kalau pakai jasa itu. Nah, makanya teman-teman kita harus benar-benar kembali lagi, kita misalnya mau jasa influencer, pastikan sosial medianya juga dia oke. Kan influencer juga medianya untuk mengiklankan kan melalui sosial media, jadi pastikan itu tampilan-tampilannya itu keren banget gitu, jadi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing brand seperti itu. Nah, lalu kemudian misalnya ini Kak Ira, iya Kak Ira, ini misalnya kasih contoh deh Kak Ira, kalau ketika Kak Ira dapat tawaran nih katakan dari BNO ngajak CEO ya untuk membranding produk itu di Instagram, gimana caranya Kak Ira? Tergantung dari CEO, dia apa dulu keinginannya apa, dia hanya ingin nama BNO dikenal banyak orang atau dia ingin memperkenalkan aplikasi Gonko ataupun produk. Jika Gonko ini dikenal banyak orang, otomatis saya akan funding ke influencer saya untuk membuat campaign ini loh, menjelaskan tentang Gonko ini secara detail. Akan dilakukan dengan konsep dari kami ya, nggak bisa langsung dibuka di sini. Ada nanti bakal ada konsep cara penyampaiannya. Nah yang kedua misalnya produksi di Gonko, salah satu produknya Frozen Food. Frozen Food ingin menggunakan influencer agar produknya bisa laris, dikenal banyak orang, jualannya meningkat lah, ya bisa. Karena dari manajemen yang ini menggunakan jasa influencernya dengan engagement, yaitu dengan mendirikan produk yang akan kami review, kemudian menyampaikan ke followers melalui postingan feed, Instagram ataupun keinginan dari produsennya itu juga ke Twitternya boleh, ataupun yang sekarang lagi ini dibuat dong video yang keren di TikTok, nah itu juga bisa. Jadi tidak hanya di Instagram, tapi influencer bisa mempromosikan campaign tersebut ke beberapa jenis sosmed mereka, termasuk TikTok, Twitter, Facebook, ataupun Instagram. Nah yang terakhir khusus ini ada namanya lagi blogger. Nah, influencer kami yang blogger ini menangani campaign tertentu yang agak khusus, tidak hanya dari berjualan ya, tapi ini akan melibatkan banyak tulisan. Maksudnya itu blogger itu lebih ke review ya, review produknya secara detail. Kalau untuk sosial media mungkin hanya menyampaikan. Ya Mas Model. Wah, menarik banget ya. Ternyata jadi ini kesimpulannya dari Kak Ira tadi bahwasanya blogger ataupun influencer, jadi kita harus masing-masing tahu fungsi dan manfaatnya. Lalu kemudian kita bisa memilih mana disesuaikan dengan kebutuhan dari kita. Gitu. Jadi misalnya, oh ini cocoknya pakai di influencer ini ya, langsung aja disampaikan kebutuhannya seperti apa, influencernya pengen produknya itu dikenal masyarakat, hanya dikenal saja kah atau ada transaksi di sana atau bagaimana. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari brand ataupun produk yang kita jual seperti itu. Kemudian ini kita cek lagi, ternyata pengaruh banget ya kalau kita bisa mempertahankan bisnis kita itu. Contoh nih misalnya kita kan branding Materai di sini. Nah, Materai ini kan sebagai sponsor di BNO, di BNO Rumpi ini. Dan ini juga produknya, sebagai sponsor, dia juga produknya tersedia di BNO seperti itu. Dan
biasa dari brand water ini akan menyampaikan ke Bianco gitu, oke saya tertarik sebagai mau jual produknya melalui platformnya Bianco, lalu kemudian juga tertarik di transformation channel kita yang kita kenal dengan Bianco Rumpi ini. Nah di sana jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya apa sih dari yang dibutuhkan dari water hari ini supaya produknya dikenal oleh masyarakat, dan tentu saja tidak hanya dikenal tetapi juga bisa untuk masyarakat ini menggunakannya tentu saja melalui Bianco nanti ada kemasan-kemasan, jadi trik-triknya seperti apa. Begitu ya Kak Ira ya, kurang lebih kan sama seperti itu. Dan juga kita, lalu kemudian dari pengalamannya Kak Ira sendiri, ada ini kayak Kak Ira misalnya katakan, aduh kok misalnya ada satu miskomunikasi gitu sehingga tujuannya dari brand adalah ABC, terus kemudian ternyata mungkin dari si influencer ini di luar ekspektasi gitu. Nah, itu supaya kita tidak ada konflik gimana ya Kak ya? Ya biar nggak miskom, ya memang penting di awal itu dalam memilih, balik lagi dari dia milih manajemen yang mengelolanya. Kalau dari awalnya dia udah salah dalam manajemen, ya mungkin besar kemungkinan tidak sesuai dengan harapan di awal. Nah, perlunya tadi itu kita ke manajemen, kita bisa berkonsultasi langsung jenis campaign apa yang cocok untuk produk saya. Nah itu udah pokoknya serahin aja ke manajemen yang sudah mengelola, karena dia sudah berpengalaman dan dia sudah tahu jenis campaign apa yang cocok, yang sekiranya akan sesuai dengan harapan dari si produsen tersebut. Begitu Mas Nabil. Ya, terima kasih Kak Ira. Terus kemudian dari sisi influencer, itu media apa saja yang dibutuhkan Kak Ira untuk menginformasikan tentang produknya untuk sebagai dari sisi pemasaran Kak Ira? Kalau kita dari influencer itu ya rata-rata semua punya, dari mulai Instagram, dia harus punya Instagram, memiliki sosial media Facebook, TikTok yang lagi sekarang, ini harus mengikuti yang lagi zaman sekarang itu semua. Dia harus punya followers yang memenuhi syarat standarnya manajemen tersebut. Kemudian dia harus juga aktif di Twitter. Yang kelima itu dia mempunyai nilai itu kalau memiliki blogger, karena kan sekarang itu blogger juga lagi banyak banget dipakai jasanya dalam memasarkan produknya, apalagi yang blogger yang sudah dikembangkan. Nah, terakhir itu YouTube. Influencer kami juga memiliki YouTube yang mendukung dalam mereka menyampaikan campaign, apalagi yang sekarang YouTube-nya udah punya subscriber-nya banyak, itu tentunya akan memudahkan bagi produsen dalam iklan atau menyampaikan produknya. Iya. Jadi para influencer ini pastikan ya teman-teman itu memiliki sosial media yang aktif gitu. Jangan sampai misalnya kita mau beriklan di Instagram ternyata influencernya nggak punya Instagram. Kita mau promosi di Twitter, influencernya nggak lengkap senjatanya. Nah susah juga tuh. Padahal sasaran kita kan komunitas yang ada di sosial media, ada TikTok, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, ada YouTube. Disesuaikan dengan informasi itu. Kita mau menggunakan influencer itu lewat media apa? Pastikan senjatanya influencer lengkap, senjatanya dari reseller juga lengkap, senjata dari supplier pun pastinya juga lengkap, sehingga tepat sasaran dan produk kita tidak hanya sekedar diketahui masyarakat, tetapi juga transaksinya moncer banget, semua orang pakai, semua orang konsumsi seperti itu. Nah, pastikan juga bahwasanya kita seperti yang diinformasikan oleh Kak Ira tadi,
memiliki komunitas ya, jadi berbisnis melalui komunitas juga, jangan kita berdiri sendiri. Jadi kita masuk seluruh komunitas, jadi produknya apa, kita sesuaikan komunitas yang mau kita masuki, dan jangan lupa juga ingat ya, kalau mau jualan ingat Beyondco. Nah, gitu. Nah, karena apa? Di Beyondco ini pastikan produk-produknya bisa masuk di Beyondco, karena pertama, moto dari Beyondco, kita nggak asal terima produk yang bisa join di Beyondco, karena pastinya kita seleksinya ketat sekali. Lalu kemudian reseller pun juga tetap harus memiliki komitmen yang kuat ya, dalam artian tidak hanya sekedar pokok bawang atau hanya sekedar demam-demam saja. Oh, saya saat ini misalnya trennya ngetren sepeda, ya ngikut di sana. Nanti trennya ini kita terbang. Jadi kita harus fokus ya teman-teman, jangan hanya sekedar ngikutin tren. Boleh kita ngikutin tren supaya kita dapat informasi yang lebih tadi, dan kita sesuaikan dengan bisnis kita. Seperti itu ya, Vera ya. Iya, benar. Nah, Kak Ira, ini kan 5 menit lagi acara kita berakhir. Mungkin ada yang bisa Kak Ira berikan informasi dan tipsnya para supplier dan reseller di Beyondco, Kak Ira. Untuk supplier dan reseller di Beyondco ya. Ya, aku pribadi sebenarnya juga udah lama bisnis online dari 2014 juga itu, semenjak tergabung di MLM. Aku bener-bener ngikutin sistem kerjanya orang MLM yang prospeknya itu sampai kena banget, dan itu orang-orang yang bisa bikin fondasi level marketingnya tinggi. Nah, dari situ aku banyak belajar dan mempraktekannya di dunia bisnis online melalui iklan tadi. Saran aku, tips-tips untuk UMKM yang memang punya stok banyak, itu carilah metode atau marketing yang sangat hemat. Kalau bisa kita nggak ngeluarin budget yang gede banget. Untuk iklan, aku balik lagi iklan ya, karena yang belum mengeluarkan budget itu itu sangat memfokuskan, itu sampai ratusan ataupun jutaan. Aku udah ngalamin gimana bonusnya iklan sampai 2 juta cuma buat ngikutin customer. Nah, itu nggak riset loh, dan kita nggak dapet, dan kan risetnya macam-macam. Nah, sekarang ini sudah berkembang semua trend marketing, nggak hanya UMKM, produsen, bahkan stasiun TV pun iklan sama influencernya ataupun acara TV itu pakai jasa buzzer atau influencer agar produknya atau eventnya banyak diketahui orang, termasuk politik pun bisa pakai jasa buzzer ataupun influencer dalam mempromosikan diri. Nah, dari situ kita sudah tahu bahwa yang berperan saat ini dalam mempromosikan itu adalah influencer, baik itu dia nano influencer dalam kategori followersnya sedikit ataupun banyak. Itu sangat mempengaruhi produk kalian. Nggak langsung nanti di-closing dalam kali ini, mereka sudah tahu produk kalian. Nah, kalau sudah seperti itu, jika kalian memiliki koneksi ke influencer ini yang sudah cocok, ada orang tanya produk karena kita pakai jasa mereka, teruskan. Nggak harus setiap minggu, tapi minimal lah setiap bulan, karena kan mereka setiap bulan itu pasti punya followers baru ataupun orang-orang baru yang memproduksi influencer tersebut. Nah, mungkin kalian bisa, kalau sudah kenal kan enak tuh, nanti nggak perlu lagi melalui manajemen ya, nggak perlu bayar melalui manajemen di sebenarnya. Nah, bisa langsung ke influencer tersebut karena udah kenal ibaratnya di awal tadi. Nah, mungkin bisa nanti negonya besok aku mau pakai lagi dong biar kamu aku ada produk baru ini gimana biar caranya lebih hemat, mungkin bisa nanti. Ataupun jika produknya yang sangat banyak, balik lagi ke manajemennya, kalau manajemen promosi lagi kalau lebih produk baru itu akan lebih mudah. Itu ya, terima kasih banyak Kak Ira atas informasi dan tipsnya. Jadi kesimpulannya adalah yang disampaikan oleh Kak Ira tadi, teman-teman sekarang harus mengiklankan tidak hanya sekedar melalui sosial media saja, tapi juga bagaimana supaya optimal. Carilah influencer yang tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing, nanti disesuaikan. Kemudian dan kita harus komitmen ya, jangan setelah
dipromosikan oleh influencer, terus kemudian kita tidak ada follow up lagi seperti itu. Jadi tidak harus setiap minggu tampil, tapi mungkin minggu ini kita tampil, setiap bulan kita selalu hadir, dan kemudian kita jaga hubungan juga dengan influencer. Karena apa? Kita saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan tentunya dari sisi influencer pasti tumbuh juga follower mereka. Di sisi kita sendiri pun juga pasti akan tumbuh juga follower baru yang bisa kita tawarkan untuk tahu produk kita dan juga bisa membeli produk kita seperti itu. Jadi perkenalkan diri kita kepada masyarakat luas atau kepada konsumen, lalu kemudian jaga kepercayaan, jaga hubungan juga, lalu kemudian pastinya kita bisa menikmati dengan transaksi-transaksi yang kita dapatkan. Ya, terima kasih banyak Kak Ira atas waktunya malam hari ini. Luar biasa sekali materi yang disampaikan Kak Ira. Kita memang dengan Berumpi ini dengan konsep yang santai ya, serius santai seperti itu. Mungkin lain kali nanti kita bisa undang lagi Kak Ira sebagai speaker di Dian Berumpi ini. Terima kasih Kak Ira, selamat malam, sehat selalu dan tetap semangat. Salam untuk teman-teman CEO. Ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah datang di acara malam hari ini dan Berumpi. Sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu dan tetap semangat. Malam. Jadi start Dian Berumpi.